Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini kepada Pak Surya dan teman-teman semua. Kenalkan, nama saya Irsan Rabani dengan NIM 17066222101. Pada video ini saya akan menganalisis data menggunakan aplikasi Evius, mulai dari penginputan data hingga uji asumsi klasik. Nah, pada langkah pertama, kita harus memasukkan data terlebih dahulu. Untuk memasukkan data sendiri, dia terdapat dua cara, yaitu dengan mengimpor langsung dari file Excel atau dengan mengcopy paste dari sheet Excel-nya tersebut. Nah, yang saya lakukan di sini adalah langsung mengcopy paste dari sheet Excel-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sheet Excel-nya yang kemungkinan tidak terlihat pada layar karena saya share screen Windows Evious-nya saja. Jadi caranya adalah klik quick, kemudian estimate equation, maaf, yang FT group edit series, kemudian kita buka Excel dan copy di sini. Kemudian kita nah, ini kita cek dulu apakah data yang kita masukkan sudah benar. Di sini sudah benar. Kemudian kita ganti variable atau nama variabelnya. Jadi kita here, nah ini adalah perusahaannya, di sini tahun, di sini ada Y, Y, skor, INP, X, skor, S, dan yang terakhir X2 skor. Nah, kemudian kita close saja. Jadi kita juga tidak perlu save karena di sini sudah tersave ya antara judul variabelnya, misalnya, dan langkah kedua adalah kita melakukan analisis regresi. Caranya adalah dengan klik quick, kemudian estimate equation, dan kita masukkan uh, equation-nya dengan Y, log Y, kemudian C, kemudian log X1, log X2, kemudian untuk panel option-nya kita menurunkan semua, atau defaultkan semua, kemudian klik OK. Nah, uji analisis regresi ini tujuannya adalah menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, dapat teman-teman lihat di secara parsial, log X1 dan log X2 nilainya kurang dari 0,005, yang berarti bahwa nilai atau variabel X1 terhadap Y memiliki pengaruh, dan variabel X2 terhadap Y memiliki pengaruh karena nilai probabilitasnya ini kurang dari 0,0. Kemudian secara simultan, variabel X1 dan X2 ini memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai probabilitas F statistiknya kurang dari 0,05. Jika nilainya lebih dari 0,05, maka variabel X1 dan X2 terhadap Y tidak memiliki pengaruh. Ini bisa kita save saja. Effect, kita beri judulnya, kemudian kita tutup. Kemudian kita uh, lanjutkan ke model yang kedua, yaitu model fixed effect. Caranya sama, equation-nya juga sama seperti tadi, cuma di panel option-nya kita mengganti yang fix. Kemudian kita OK. Nah,
Di sini teman-teman lihat nilai probabilitas X1-nya adalah 0,033, untuk X2-nya adalah 0,00, maka secara parsial variabel X1 memiliki pengaruh terhadap Y, karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Untuk variabel X2 juga memiliki pengaruh terhadap Y karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,0. Selanjutnya, secara simultan, variabel X1 dan X2 secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Jadi bisa kita save ke fixed effect. Selanjutnya kita ke model random effect. Caranya sama seperti tadi, estimate equation, masukin rumusnya, dan di panel option ini kita pilih yang random. Kemudian diklik OK. Nah, di sini dapat teman-teman lihat secara parsial nilai probabilitasnya dari X1 adalah 0,04. 0,0004 yang berarti uh, variabel X1 memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilainya kurang dari 0,005. Kemudian juga untuk X2-nya, variabel X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Kemudian secara simultan, variabel X1 dan X2 memiliki pengaruh terhadap variabel Y karena nilai probability F statistiknya kurang dari 0,0. Dan kita save random effect. Nah, langkah selanjutnya adalah memilih model mana yang paling baik digunakan dalam penelitian ini. Caranya adalah, yang pertama kita klik fixed effect dulu. Nah, langkah pertama ini membandingkan antara variabel, model common effect dengan model fixed effect. Caranya adalah klik view, kemudian koefisien diagnostik, ada yang bawahnya fixed or random effect testing, pilih yang redundant fixed. Nah, teman-teman fokus pada cross section F, nilainya adalah nilai probabilitasnya adalah 0,000. Jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed effect. Namun jika lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah common effect. Nah, di sini nilai cross section F-nya adalah 0,000, yang berarti model yang dipilih adalah fixed effect. Kemudian kita menguji variabel fixed effect atau random effect yang paling baik digunakan dalam penelitian ini. Caranya adalah dengan klik random effect atau hasil analisis regresi random effect, kemudian klik fixed or random effect testing, pilih yang correlated random effect. Nah, di sini teman-teman fokus pada cross section random effect-nya, nilainya adalah 0,1157. Interpretasinya adalah jika nilai probabilitasnya adalah kurang dari 0,05, maka model yang paling baik dipilih adalah fixed effect. Namun jika nilainya lebih dari 0,05, maka model yang dipilih adalah random effect. Maka model yang dipilih dalam penelitian ini antara fixed effect dengan random effect, yang dipilih adalah random effect. Kemudian langkah selanjutnya yaitu LM test. Caranya adalah dengan klik hasil dari regresi yang common effect, kemudian kita klik view, pilih yang actual fitted residual, pilih yang actual fitted residual table. Nah, untuk LM test ini sebenarnya membutuhkan perhitungan tambahan melalui aplikasi Microsoft Excel. Caranya adalah kita dengan copy ini, namun hanya mengcopy atau menyisakan nilai residualnya saja. Kemudian lanjutkan dengan perhitungan dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, asumsi kita memilih random effect karena dari pengujiannya random effect memiliki uh, model yang paling baik digunakan dibandingkan dengan fixed effect dan common effect. Langkah selanjutnya adalah dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdapat 3 uji. Yang pertama uji
normalitas, kemudian uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, kemudian yang terakhir ada uji autokorelasi. Nah, langkah pertama, kita uji normalitas terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik hasil analisis regresi dari random effect, kemudian kita klik view, kemudian klik yang residual diagnostik yang normality test. Nah, tujuan dari uji normalitas adalah menguji apakah data residual ini terdistribusi secara normal. Interpretasinya, jika nilai probability-nya adalah kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi secara normal. Namun jika datanya nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, maka uh, datanya terdistribusi secara normal. Nah, di sini jika dilihat dari hasil probability-nya, yaitu bernilai 0,022 sekian, yang berarti di bawah 0,05. Yang berarti data dari penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Dan kita close saja. Langkah selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Caranya adalah dengan mengklik quick, kemudian grup statistik, kemudian correlation. Masukkan variabel independennya. Kemudian diklik OK. Nah, uji multikolinearitas itu bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Nah, di sini dapat teman-teman lihat nilai dari korelasi antara variabel X1 terhadap X2 adalah 0,152484. Kemudian nilai korelasi antara variabel X2 terhadap variabel X1 adalah 0,12488. Interpretasinya adalah jika nilai dari korelasi antara variabel X1 terhadap X2 maupun X2 terhadap X1 nilainya kurang dari 0,8, maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas dalam data penelitian ini. Karena nilainya kurang dari 0,8, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini datanya tidak mengalami gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedasitas. Ya, ini bisa kita save dulu. Kalau uji langkah selanjutnya adalah uji heteroskedasitas. Caranya adalah dengan klik quick, kemudian group statistik of estimate equation, kemudian pilih masukkan equation sebagai berikut. Kemudian untuk panel optionnya di cross section kita pilih random karena model yang terbaik untuk penelitian ini adalah random effect. Dan diklik OK. Nah, di sini dapat teman-teman lihat nilai probabilitasnya adalah 0,0039 untuk X1 dan 0,7691 untuk X2. Interpretasinya adalah jika nilai probabilitasnya lebih dari 0,5, maka data dalam penelitian ini atau variabelnya tidak terkena gejala heteroskedasitas. Namun jika nilainya 0,05, maka data dalam penelitian ini atau variabelnya terkena gejala heteroskedasitas. Nah, di variabel X1 nilainya adalah kurang dari 0,05. Maka variabel X1 terkena gejala heteroskedasitas. Untuk variabel X2 nilainya lebih dari 0,05, yang berarti untuk variabel kedua tidak terkena gejala heteroskedasitas. Oh ya, uji heteroskedasitas ini bertujuan untuk menguji apakah variance error tidak konstan atau tidak homogen pada model regresi. Dan ini
Save. Langkah selanjutnya adalah dengan uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar error pada periode waktu yang berbeda dalam model regresi yang dalam data kurun waktu, runtun waktu tertentu. Nah, caranya adalah kita mengklik yang random effect. Hasil analisis regresi random effect-nya, ini view-nya masih yang tadi ya, teman-teman. Yang uji normalitas. Kita bisa kita bisa ganti view-nya ke estimation output. Nah, kemudian kita scroll ke bawah ke nilai Durbin Watson. Nah, di sini cara interpretasinya adalah karena data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 80, Durbin Watson ini memiliki nilai batas atas dan batas bawah. Untuk data yang berjumlah 80, batas atasnya adalah 1,59 dan batas atasnya adalah 1,69. Nilai di sini, nilai Durbin Watson-nya adalah 0,971370, yang berarti ini tidak terdapat dalam rentang yang ditentukan dalam batas atas maupun batas bawah. Nah, nilai ini terletak di bawah batas bawah, yakni di bawah 1,9. Yang artinya, jika nilainya terdapat di bawah nilai batas bawah, maka terdapat autokorelasi positif. Jika nilainya terletak di antara batas bawah dan batas atas, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Namun jika nilainya lebih dari batas atas, maka terdapat autokorelasi negatif. Nah, dalam penelitian ini atau data ini terdapat autokorelasi negatif karena nilai Durbin-Watson-nya itu kurang dari batas bawah, yakni 1,59. Kita bisa close. Mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.